Pertolongan sejati. Hari ini kita belajar tentang pertolongan sejati. Memberikan pertolongan sejati berarti mampu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang diberikan secara ikhlas. Setiap orang pasti pernah menerima pertolongan dari orang lain. Menerima pertolongan ini dari orang lain berarti sedang menerima jasa kebajikan. Di dalam agama Buddha, kita membantu atau menolong makhluk lain itu adalah tanpa imbalan, tanpa mengharapkan imbalan. Kita hendaknya bisa ikhlas, karena dengan ikhlas itu akan membawa manfaat bagi kita dan juga makhluk tersebut. Pada gambar ini, Buddha sedang menggendong seekor anak kambing. Pada dalam perjalanannya, Buddha melihat seekor anak kambing yang berjalan tertatih-tatih dan tertinggal dari rombongan kambing lainnya. Ternyata kaki dari anak kambing ini terluka. Kemudian Buddha menggendong anak kambing itu sampai kepada rombongan kambing-kambing tersebut. Beliau membantu mengantarkan anak kambing ini bertemu dengan rombongan kambing lainnya. Nah, kita hendaknya bisa mencontoh sifat luhur Buddha. Ini adalah ilustrasi gambar bodhisattva yang terlahir sebagai penyu raksasa. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Kisah seekor penyu raksasa. Pada suatu masa, bodhisattva lahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tinggalnya di samudra. Suatu hari ada sebuah perahu besar yang berlayar di samudra dan memuat 500 pedagang di dalamnya. Tak lama kemudian datanglah badai topan yang sangat dahsyat. Topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu itu tenggelam. 500 orang pedagang itu terapung-apung di atas samudra sambil mencengkeram papan-papan kayu atas segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraihnya, supaya tidak tenggelam. Harapan akan mendapat pertolongan tidaklah besar. Sebuah perahu pun tidak tampak sama sekali. Makanan dan minuman tidak ada. Mereka terancam akan mati kelaparan dan kedinginan. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Disuruhnya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Demikian penyu raksasa berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir selamat berada di pantai sebuah pulau. Sudah tentu mereka semua bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa. Sang penyu raksasa yang sangat letih setelah memberikan pertolongan kepada para korban, ia pun jatuh tertidur di pantai. Sementara itu pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum, merasa sangat lapar. Mereka melihat pulau itu dengan harapan akan mendapat makanan, tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu setengahnya tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 orang perut yang sedang kelaparan, buah-buah itu dalam sekejap akan habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang makin lama makin melilit. Mereka sangat kelaparan. Dan seperti ada yang menggerakkan pikiran mereka tertuju pada penyu raksasa dan terus memandangi kepadanya tanpa berkedip. Timbul pikiran yang tidak-tidak dalam pikiran mereka. Nah, orang-orang ini berpikir seandainya bisa makan daging penyu itu, mereka pasti akan terbebas dari kelaparan. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran pedagang-pedagang itu. Sang penyu bangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan terbayang dengan jelas tujuannya untuk menjadi Buddha. Kemudian ia berpikir, daripada harus bertahun-tahun menjadi penyu, lebih baik jika saya mengorbankan diri menjadi makanan bagi pedagang-pedagang yang kelaparan. Maka sang penyu raksasa pun mengorbankan dirinya untuk dimakan. Para pedagang tertolong olehnya, dan tidak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mengangkut mereka dari pulau kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, anak-anak, bodhisattva adalah calon Buddha. Pada beberapa kehidupan yang lampau, Buddha Gautama pernah terlahir sebagai bodhisattva yang banyak membantu makhluk lain. Contohnya adalah penyu raksasa ini. Jadi, Buddha Gautama pernah terlahir sebagai penyu raksasa yang menolong banyak pedagang yang hampir tenggelam di samudra dan juga kelaparan. Nah, tugas hari ini adalah ceritakan kembali
kisah seekor penyu raksasa. Anak-anak, buat video tentang cerita kisah seekor penyu raksasa. Dikumpulkan paling lambat hari ini jam 9 malam. Tetap semangat belajar anak-anak.